di gym ya yang lebih, soalnya kan bebannya bervariasi. Jadi pressure-nya pada otot juga bervariasi juga. Halo teman-teman, balik lagi di obrolan rasional kali ini, dan hari ini kita bakalan ngobrol sesuatu yang lumayan berat bareng teman kita, narasumber kita, karena hari ini kita bakal ngobrol soal makanan dan olahraga. Dimana kalau olahraga itu aku susah banget ngelakuinnya, kalau makanan aku berat banget ngelakuin. Jadi langsung aja kita kenalan sama narasumber kita hari ini, silahkan. Hai, nama aku Aldo dari personal trainer dari Jakarta, daerah Vita Speak. Oke. Gitu. Singkatnya sih gitu aja ya. Oke. Jadi Aldo udah berapa lama nih nggak olahraga sih? Untuk totalnya sih 6 tahun ya. 6 tahun. Itu kan dimulai dari pertama kali lulus SMA itu. Tapi ya setelah 2 tahun lulus SMA kan ikut-ikut teman namanya, jadi masih belum begitu mendalami. Nah setelah itu baru mendalaminya. Jadi pertama masih ikut-ikut temen ya? Masih ikut teman juga. Terus kan biasanya kan kalau kita cuma ikut-ikut kan kadang-kadang ya udah kalau teman berhenti kita berhenti. Tapi kamu kan lanjut kan sampai nonton kan lama banget. Itu kamu dapat motivasi itu dari siapa sih? Pertama motivasi tetap dari diri sendiri sih. Kan kita kan dulu saya terus banget ya. Nah ketika udah ada hasil pasti kita bakal terus ada hasilnya gitu. Jadi kita termotivasi dan gila ada hasilnya gitu kan. Terus aku dengar kamu juga personal trainer ya? Betul. Personal trainer kan, itu udah berapa lama sih? Totalnya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oh, itu udah banyak banget dong kasus, maksudnya bukan kasus gimana ya, maksudnya case-case yang kamu lihat di orang-orang gitu. Lumayan banyak banget. Kan banyak ketemu orang, variasi juga banyak. Biasanya mereka mau gimana sih? Mereka mau nilai mau bentuk badan atau mungkin mau ngurusin? Biasanya sih untuk umumnya ya, itu mereka pasti pengen ngurusin badan, maka bikin otot. Nah, gitu. Tapi kita bisa lakuin secara berbarengan. Oh, Ya begitu. jadi Dok, kamu kan udah apa ya, nge-gym selama 6 tahun nih. Tentu itu kan nggak mudah ya. Iya. Itu tantangan yang kamu temuin apa aja sih? Biasanya tantangannya pertama tentu dari teman-teman sendiri malah. Dari teman-teman. Kenapa? Biasanya kalau kita kita udah olahraga yang terlalu gimana-gimana, terus kayak kita pasti bangga sama diri kita sendiri kan. Jadi kayak ada perbedaan dari kita lah, kita foto misalnya, kita lagi bagus ya, jadi negatif kan kayak ini masa sih? banyak tuh kayak gitu. Ya, Tapi padahal enggak kan. Kayak kita hanya mengenal diri sendiri. Padahal cuma pengen biar kelihatan bagus ya. Betul. Bukan untuk Untuk siapa-siapa, dan juga malah apa namanya, bagus juga buat kesehatan. Betul. Cuma buat Sama penampilan aja. pengen buat memperbaiki diri sendiri doang sih gitu kan. Jadi kayak itu tantangannya sama kedua sih kemalasan sih. Biasanya kita bosan kayak jenuh. Itu lagi kita bahasnya jenuh. Nah Dok, sekarang kita nih punya beberapa topik yang pengen kita obrolin sama kamu. Jadi aku udah nyiapin topiknya di sini. Dok, silakan dipilih. Satu aja. Satu dulu. Tenang. Ini dulu deh. Oke. Bukan nih. Iya bukan. Waduh. Lalu apa? Diet ya. Oke. Makan ya, ngomongin makan ya. Tapi ini kayaknya bukan makanan yang apa ya, yang happy ya. Ini Tentang diet. tentang diet pokoknya. Oke. Jadi kalau misalkan nih, as you can see kan, badan itu seperti ini gitu. Kalau misalkan mau ngurangin berat badan tuh, diet makanan seperti apa sih yang harus aku lakuin? Yang pertama yang orang-orang yang salah paham itu ya, tentang diet. Tentang diet itu banyak orang berpahaman kalau diet tuh makannya cuma makan rebus-rebusan, ya kan? Dia cuma makan kayak makanan yang bersih. Jadi makanannya kayak hambar gitu. Iya. Tapi sebenarnya diet itu adalah lifestyle pola kita hidup. Nah selama kita diet pun, kita nggak mungkin dong selama kita hidup kita bakal makan yang hambar-hambar gitu kan. Diet itu adalah gimana kita mengatur jumlah nutrisi harian kita. Yang penting nggak melebihi kalori harian kita, gitu itu diet. Nah biasanya orang diet kalau dietnya terlalu ketat, dia cuma bisa bertahan seminggu 2 minggu kan, sebaliknya dia bakal lemes gitu kan. Nah sebenarnya diet tuh, nah saya pun diet masih bisa makan pizza, masih bisa makan es krim, masih bisa, cuma jangan banyak kayak gitu. Makannya ya pizza 1 slice lah buat apa keinginan doang kayak gitu. Jadi bukan diet kayak apa ya, kan kita sering denger ya, ada namanya diet keto lah, ada yang namanya diet
yang kayak motong nasi 100% gitu kan. Itu menurut kamu gimana? Maksudnya nasi harus diikat 100% atau gimana? Yang itu malah kurang baik. Kurang Soalnya baik nggak ya, bisa Kak. bertahan terlalu lama kan. Nah kita kan juga butuh asupan untuk kita sendiri. Kayak gitu. Nah kita butuh semua butuh sih. Nah juga kalau kayak nasi dipotong, banyak orang bilang nasi itu jahat gitu kan. Jahat kalau kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau pada saat tepat, nasi itu kan karbohidrat. Jadi kan kita butuh karbohidrat buat energi kita. Kalau kita nggak ada nasi, kita nggak ada karbohidrat kayak gitu. Yang salah kalau kita makan nasi banyak, terus kita nggak bekerja gimana, kita nggak olahraga, itu yang salah. Oh gitu. Oke dok, kan kita tadi kan udah bicara soal kalau diri itu pola hidup ya, namanya lifestyle gitu kan. Dan misalkan nih kita udah ngerem nih porsi makannya, jadi kita udah berusaha mengurangi, kita makan secukupnya aja gitu. Tapi apa namanya, kita makannya itu kita timpain, misalkan makan malam gitu, makannya misalnya pagi siang itu dikit makannya, tapi malam itu Banyak ya. digempur gitu pas malam. Itu bagus apa enggak sih? Itu kalau bisa sih jangan ya. Kalau bisa kan karena kita makan tuh kan buat energi ya kan. Makan buat energi, sama makan tuh memperbaiki otot kita yang sudah hancur kayak gitu. Ya itu kan kalau olahraga. Nah kalau kita cuma makan malam doang, dari pagi sampai sore kita lemes, kita nggak ada energi buat kita olahraga gitu. Ya juga kalau kita malam kita tidur, kayak energi nggak pakai energi gimana? Walaupun pas tidur kita tetap ngebakar kalori, tapi nggak sebanyak pada pagi sampai sore hari. Ya gitu. Jadi kalau bisa sih pagi sampai siang itu makannya agak dibanyakin. Oke. Karena waktu pagi sama siang itu kita lebih banyak beraktivitas ya. Betul. Nah, back masih di makanan ya. Menurut kamu makanan apa sih yang bagus untuk membentuk massa otot? Karena otot kan sejauh yang aku tahu ya, itu kan juga perlu dikembangkan gitu ya. Jadi ada nggak makanan yang mengandung nutrisi apa gitu untuk membentuk massa otot? Kalau untuk nutrisi utamanya pasti protein ya. Protein dia yang bakal masuk otot kan, memperbaiki otot. Tapi kita juga butuh namanya karbohidrat, kita butuh lemak juga buat jaga tubuh kita. Jadi tapi tetap protein yang utama sih. Jadi kita harus makan apa tuh? Iya banyak. Ada protein nabati, ada protein hewani ya kan. Kalau nabati kita bisa dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan itu juga bisa. Kalau hewani bisa dari sapi, ayam, kayak gitu. Tapi menurut kamu yang paling tinggi nih, misalkan yang paling bagus itu yang paling umum ya, itu dada ayam. Dada ayam ya. Paling bagus. Tapi kan teman-teman mungkin kan ada yang nggak suka dada ya, karena kan banyak seratnya, terus amis biasanya gitu. Iya, itu gimana cara ngakalinnya? Bisa pakai garlic powder atau merica, terus di grill kan, jadi lebih enak. Jadi nggak harus digoreng, jadi harus di grill atau nggak usah direbus. Jadi cara ngolahnya ya, macam-macam cara pengolahannya gitu. Oke. Jadi dok, ada nggak sih jam-jam tertentu yang kamu rekomend untuk olahraga? Karena kan yang kita tahu kan, misalkan teman-teman kerja nih, terus kan kerja dari pagi sampai sore, terus cuma bisa olahraga malam, itu gimana? Nah itu nggak masalah. Nggak masalah. Kan tiap orang punya kesibukan masing-masing ya. Kita tahu, jadi kita bisa nge-gym pagi kalau ada sempet, gym siang, gym sore, gym malam. Yang penting nutrisinya tetap terjaga sih. Sama gymnya fokus. Nah, move on ke amplop terakhir. Kedua. Ya. Oke. Tentang nge-gym di rumah. Nge-gym di rumah ya. Jadi kan apa ya, kan sekarang kita kan lagi di masa-masanya kita membatasi kegiatan di luar rumah ya. Betul. Nah, kalau misalkan di rumah, misalkan lagi di sini nih kita nggak ada apa-apa, kalau di rumah gym kan ada treadmill lah, ada semua, ada barbelnya dan segala macam. Nah kalau di rumah gimana? Maksudnya hasil yang didapatkan masih tetap bisa sama nggak sih kalau kita ke gym? Kalau bicara hasil tentunya di gym ya yang lebih, soalnya bebannya bervariasi. Jadi pressure-nya pada otot juga bervariasi juga. Kalau di rumah kan kita bisa pakai body weight, pakai badan kita sendiri gitu. Ya tapi sedikit mendingan lah daripada nggak olahraga kan. Lagi corona kita juga tetap harus namanya menjaga kesehatan juga. Dengan berolahraga imun kita juga bakal naik kayak gitu. Jadi di rumah bukan kalau nggak ngapain bukannya berarti pasif ya, betul, tapi bukan alasan aktif. Jadi nggak ada alasan buat stop buat kita olahraga ya. Betul sekali. Nah, jadi kan kita kan nggak bisa keluar nih, kita nggak bisa ke tempat gym, kita cuma bisa stay di rumah aja. Terus
misalkan di rumah ya kayak gini dah, kita nggak punya terlalu banyak alat, kira-kira apa aja sih apa yang bisa kita gunakan untuk nge-gym gitu? Kalau paling dasar pakai bahan kita sendiri, kita nggak butuh apa-apa, kita cuma butuh lantai doang, alas, sama bahan kita sendiri. Tapi kalau punya bangku, punya meja, kursi itu lebih bagus lagi sih. Oh, Jadi bisa variasi. Oke. Ya, dan nanti Aldo bakal nunjukin ya waktu demo ya. Jadi stay tune. Oke, sama Do, aku mau nanya juga dong, kan ada nih beberapa orang misalnya kayak aku ini kan tiketnya maju ya. Jujur-jujur aja. Jadi apa namanya, dia cuma pengen fokus, ya udah aku nggak, menurut dia mungkin ya udah aku nggak perlu ngegedein lengan, cuma fokus aja ke perut gitu, itu bisa nggak? Itu sebenarnya Konsep yang cuma salah. mitos, konsep yang salah ya. Kayak gitu. Soalnya semua tubuh kita connect kayak gitu. Nah sebenarnya kalau orang misalnya perut nih bisa berhenti, banyak orang berpikiran dia pengen sit up gitu, Iya, sit up terus ya kan, mulu. sit up 1000 kali pun nggak bakal kurus gitu. Tetap aja balik makan dia sendiri ke dietnya kayak gitu. Dan juga untuk olahraga, kita misalnya kita push up atau kita main bench press ya kalau di gym ya, kan perut kita ketarik, perutnya kena juga. Oh, jadi badan tuh bukan kayak batu-bata yang kepisah-pisah gitu ya, tapi satu kesatuan. Oke. Dan emang harus diimbangi juga sama dietnya ya. Dua itu selalu jalan bareng-barengan. Makan, olahraga, sama istirahat. Iya sih. Oh, Iya, istirahat. Oke. Kenapa istirahat juga? Gini, kalau kita udah latihan nih, ya kita udah makannya udah bener, tapi tidur cuma kayak 5 jam, 4 jam, ya kan? Kalau kita nggak bisa recovery, kita minimal butuh 8 jam buat recovery. 8 jam. Jadi kalau orang nge-gym, tidur tuh bagus banget sih. Jadi selain misalkan kayak nge-gym berapa jam, 3 jam gitu, tapi kalau makannya tetap banyak, itu sama aja percuma. Sama aja percuma, jadi 3 itu selalu berbarengan. Makan banyak, tidur banyak, nggak nge-gym, itu juga lebih percuma lagi gitu kan. Jadi tiga-tiganya harus balance, seimbang ya. Betul sekali. Oke. Terus kalau untuk durasi waktu olahraga yang bagus tuh gimana sih? Yang bagus kalau kita fokus ya, itu sebenarnya 40 menit aja cukup. 40 menit? 45 menit. Nggak sampai sejam? Iya, sampai selesainya gitu. Oh, sampai tapi minimalnya 40 menit udah cukup kalau kita fokus. Tapi banyak orang kalau olahraga kan alasan ya main HP gitu kan. Jadi 40 menit itu emang benar-benar aktif ya? Bener-bener udah fokus ke gym, fokus olahraga. Oke teman-teman, tadi kan Aldo udah sempat mention tentang kalau kita bisa nge-gym juga di rumah nih dengan apa ya, peralatan ala kadarnya. Nah sekarang Aldo bakal nunjukin ke kita gimana sih caranya. Yuk cek bareng-bareng. Nah guys, jadi ini kan kita tadi bicara soal olahraga nge-gym di rumah nih. Kita kondisinya kayak gini, kita cuma punya udah olahraga kayak gini aja. Gimana? Tetap bisa olahraga. Bisa dong pasti. Karena kayak gini juga kita udah bisa kayak gitu. Ini doang apa-apa. Gak perlu, cukup bahan kita doang sama kayak gitu. Mau saya contohin? Boleh. Oke, gitu. Contohin tentang 3 gerakan dasar dulu ya. Pertama tentang sit up, terus push up, terus squat. 3 itu kan dasar 3 kan ya. Tapi biasanya banyak orang salah di sana. Mungkin gerakan simpel banget ya, kayak kita sering ngelakuin tiap hari bahkan dari kecil, tapi ya masih sering aja kita salah gitu ya. Salah gitu. Oke. Contohin yang dari mana dulu, di sit up dulu kali ya. Saya pakai ini ya. Nah, biasanya normal nih, ya kan? Banyak kan orang-orang isi sit up kayak gini nih. Satu mungkin dia kayak gini. Aduh, dia kayak gini kan. Dia kayak gini. Kayak gitu. Nah, atau dia juga sit up full kayak gini. Ya kan? Itu salah juga. Sebenarnya kalau kita sit up kayak gitu, satu yang cedera adalah tolak ekor kita sendiri. Itu salah banget. Ini kena sakit, makanya banyak orang yang orang sakit gitu kan. Mungkin bisa dulu sit upnya nggak benar. Nah, sit up yang benar dia cukup kayak gini doang. Naiknya sampai setengah ini dan turun sampai setengah doang. Jadi turunnya jangan full juga. Turunnya setengah gini. Nah, itu sini aja. Ini udah kotor sih perutnya. Kayak gitu. Dan ini sama sekali tidak kena ke tulang ekor kita sendiri kayak gitu. Banyak orang salah di sana sih. Terus misalnya untuk yang kedua push up ya. Push up. Kalau buat cewek kakinya bisa tekuk kayak gini. Kalau buat cowok bisa lurus. Nah banyak orang salah juga. Dia push up biasanya kayak gini. Ya, dia kayak gini kan. Nah itu kena bagian spinal yang bagian tulang belakangnya ya, itu kena. Nah itu bisa cedera juga, bisa banyak orang ini sakit. Kok ini sakit ya kayak gitu kan. Nah
atau kok tangan sakit ya, bukan dada yang sakit ya, karena dia fokusnya bukan di dadanya kayak gitu. Nah yang benar, misalnya kita push up nih, pinggang kita lock dulu. Ini udah kita lock, nggak boleh gerak sama sekali. Nah pas turun, kita bayangin kita bukan dorong badan kita, tapi kita dorong tanah. Kalau fokus kita dorong tanah itu bakal beda. Fokus juga di dada kita ya. Jadi tarik nafas, buang. Tuh. Naiknya juga jangan full. Kalau full, yang kena kesan kita bukan dada kita kayak gitu. Jadi kalau kita mau fokusnya ke dada, sampai sini aja. Nah, turun lagi. Nah, turun lagi. Pelan-pelan. Jangan langsung buru-buru. Kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, yang squat. Biasanya banyak orang salah, dia nggak squat. Nah, biasanya orang kayak gini nih, nge-squat ini. Nah, ini di depan, ya kan? Biasanya dia nge-squat, dia kayak gini. Kalau belum biasa ya, kalau agak sama sekali. Tapi kalau udah biasa, biasanya squat bisa, kaki jaga kayak gini, stay lurus gini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita squat, bayangin lututnya nggak boleh taruh depan ya, turun, naiknya setengah aja, setengah sih. Nah kenapa? Kalau kita naik sampai full, itu terjadi knee extension. Jadi bukan menjadikan paha kita yang kena, tapi lutut kita yang kena. Jadi kita harus fokusnya turunnya pelan. Perhatikan ini jangan sampai maju, sampai sini aja. Terus naiknya juga setengah doang, setengah lebih dikit. Nah sampai sini, terus turun lagi, pelan. Nah ini bedanya. Paha kita bakal yang kontraksi terus bukan lutut kita. Kayak gitu. Terus juga punggung jangan sampai bungkuk ya. Jangan kayak gini squatnya. Nah jangan. Punggungnya tegak. Bodoh kayak gini. Turun lagi. Turun lagi. Nah itu benar. Kayak gitu guys. Nah yang berikutnya kalau kita punya kursi itu bagus lagi ya kan. Kita bisa pakai push up kayak tadi, pegang kiri sini, badannya ke bawah, atau kita bisa dipping buat bagian tricep sama dada, flex begini, oke? Nah cukup tangan kayak gini, seperti biasa dipping, kaki lurus. Kalau kuat tapi udah tekuk, bisa gini lurus, oke? Baru turun. Nah naik, baru turun. Nah pas atas, bayangin tricep kita extended full. Pas di atas dulu kita fullin tricep kita, jadi ini bakal kena juga kayak gitu. Biasanya lakuin sebanyak 12 kali, 4 set kayak gitu. Digabung sama push up, sit up, dan squat gitu. Bisa pakai timer misalnya 30 detik kita squat, 30 detik rest atau kita bisa squat 12 kali, istirahatnya 30 detik kayak gitu. Sekian. Nah, coba saya kamu lakuin ya ya. Coba sit up kayak tadi. Sit up, oke. Nah, badannya santai aja relax. Oke. Coba lakuin seperti biasanya. Betul, bebas tangannya bebas mana aja. Nah, jangan sampai ininya gerak juga, oke? Oh, kakinya nggak boleh gerak. Kaki harus stay, tulang ekornya nggak boleh kena juga, oke? Tangan di sini, naiknya setengah aja, semaksimal mungkin. Nah, turun sampai setengah. Nah, naik lagi. Nah, jadi nggak kuat dikit aja. Kulitnya sudah kuat. Iya, kalau belum terbiasa. Oke. Nah, sama atur nafas yang baik. Sumpah. Beneran ya? Aduh. Ya, oke. Gitu. Kita coba yang serius. Ya, 12 kali coba. Udah nggak bisa lagi. Udah. It's okay. Kayak gitu. Seneng dia awas gitu. Terus Bisa ya. push up. Oke, pinggangnya lurus ya. Tangannya selebar bahu. Tangan dalam bahu tuh, sipinya jangan sampai terlalu lebar juga dan tetap dalam, sipinya standar aja. Segini. Yuk. Bayangin maksudnya kita dorong matanya. Turun lebih lagi. Turun dong. Next lagi, turun lagi. Yes, it. Nah, 12 kali. Waduh. Ini emang berat. Ini obrolan yang berat. Naikin lagi. Pengen naikin lagi. Iya, turun lagi. Yes. Sebisa mungkin terus. Udah berapa ya? Oke. Ya, itu. Feel dengan ada juga, oke? Yang ketiga, squat. Wih, squat. Kaki Badan gue bergetar. Kaki sebelah bahu, oke? Lututnya jangan sampai turun depan ya, coba kita squat.
Jadi belakangnya Bayangin tegak. punggung tegak. Bayangin kita mau berak kan kita duduknya nggak mungkin gini kan, gini kan. Nah, jadi kita mau berak deh. Kakinya stay, jangan sampai goyang. Nah, tadi. betul ya, ada rewel juga. Nomornya juga apa? Nah, naik setengah aja. Naik lagi dikit. Nah, turun lagi dulu sekali. Nah, turun lebih jauh lagi, turun lebih jauh lagi, turun lebih jauh lagi, turun lebih jauh lagi. Serius? Turun Mampus lebih gue. jauh. Turunin sampai jauh lagi. Lagi. Nah, naik setengah. Naik lagi. Nah, kayak gitu. Lagi 3 kali. Tuh. Enggak ada coba 3 kali lagi. Cukup. Nah, itu squat. Udah. Capek. Padahal sampai 12 loh. Nah, yang terakhir di ping tadi. Kalau nggak kuat artinya bisa ditukar aja. Gitu. Tapi tadi pingnya lurus. Iya. Kalau nggak kuat harus ditukar. Tahan sekarang. Ya, dorong full. Nah, betul sekali. Yang tangan, baru juga just ini. Nah, sebisa begitu terus. Dan tegak, kaki lurus. Oke, gitu. Apa? 3 lagi. Turunin pelan-pelan. 2 lagi dulu. Kurang yang berat. 2 lagi kontraksi. Sekali lagi. Nah, tuh. Enggak, maaf ya, aku bukan lebay atau gimana tadi. Gak apa, it's okay. Muka aku nggak merah. Oke guys, so gimana tadi demonya? Simple banget kan, tapi sesimpel-simpelnya gerakannya serius, itu capek banget ngulanginnya. Dan berapa repetisi tadi kamu tadi? Harusnya 12 kali ya. 12 kali. 4 set. Namanya udah ngos-ngosan ya, apalagi 12 kali. Oke, tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh nyerah ya, harus Betul. coba terus. Oke. Membiasakan diri. Dan buat kalian yang mau belajar lebih lanjut sama teman kita Aldo, jangan ragu-ragu buat kontak ke Di channel saya aja. Di sini. situ ya, sama nanti detail tentang cara gimana ngelakuin gerakan-gerakan tadi bakal ada di kolom deskripsi di bawah. Lalu jangan lupa diperhatiin. Jangan lupa juga buat share komen kalian kalau kalian punya concern atau pertanyaan apapun. Dan berikut sekian dulu video kita untuk minggu ini. Terima kasih banget Aldo udah di-share pengalamannya, pengetahuan dengan kita ya. Sukses terus. Thank you, Andres. Oke, buat teman-teman stay home, stay safe, and see you next week. Bye. Jadi teman-teman, aku perlu bantuan kalian nih. Aku kan ini ada snack kesukaanku, cuman aku nggak boleh ngambil kecuali kalian tekan tombol di bawah ini. So